gaji sore. Mau bertanya tentang usaha yang saya miliki dan untuk mengetahui tentang perkembangan bis pariwisata di Indonesia ini. Ini namanya Mas Zikri, bisa dibilang owner. Ini Bu siapa? Bu Wiwi. Wiwi. Wiwin ya? Wiwin. Di sini saya mau bertanya kepada jenengan tentang PU Limosin. Pertanyaan pertama, PU Limosin bergerak pada bidang apa saja? Bidang jasa transportasi, yang jelas di bidang transportasi. Sama yang itu, yang apa itu, yang travel itu. Driver sama kan? Itu untuk transportasi. Tour and travel. Mengapa memilih usaha ini? Karena hobi aja ya. Dari awal karena senang. Karena suami saya, ayahnya Zikri ini, ya yang pemegang ya, pemilik utamanya itu ayahnya. Itu karena hobi di bidang mobil-mobil. Dari dulu sebelum kita punya bis itu pernah paceri ya, mobil Chery, waktu itu masih rental Chery. Kita pernah juga merasakan Chery. Terus lama-lamaan kita ngambil bis, tapi mobil angkot, bis Armada Sakti. Oh, Armada Sakti. Dari situ baru kita memulai ke pariwisata bis kecilnya dulu. Berarti mulai dari angkot ya? Dari angkot untuk bisnya bisa dikatakan mulai angkot Armada Sakti. Sejak kapan Anda memulai usaha angkot terus jadi bis itu? Pertama awal itu Kurang lebihnya 2007. berarti terus didirikan bis itu 2009. 2009 mula-mula kita ambil Armada yang kecil, minibus. Jadi Bagaimana awal Anda memulai usaha? Awalnya itu dari apa? Awalnya ketidaksengajaan yang menjadi keberuntungan. Ketidaksengajaan dalam arti waktu itu menolong istilahnya tetangga. ada tetangga nggak punya pekerjaan, tapi dia itu profesinya di supir driver. Terus dia minta tolong ke ayahnya Zikri, minta tolong untuk dicarikan pekerjaan. Yaitu dengan salah satu cara dia, karena bedanya dia di supir, dia minta diberikan bis. Kata itu apa, pokoknya kita bisa menolong apa, tapi dia itu pernah bawa bis Armada ya. Dia itu pernah bawa Armada. Kita nggak tahu, cari-cari ternyata ada. Alhamdulillah ada yang mau dijual. Kita gantikan dari situ. Kita hanya menolong. Soalnya kan kalau membuat PT itu minimal harus punya 5 otobus. Itu untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi langkah awalnya kita itu nggak mempunyai, nggak maksudnya dari awal kita nggak ada keinginan untuk bis ini ya, untuk bikin mendirikan begini, belum ada. Kita cuma pengen nolong tetangga yang minta pekerjaan tadi. Nah dari situ, berawal dari situ terus lambat laun berkembang blok wisata yang medium, terus besar 1, tambah 2. Itu pun juga kita menolong, hanya ada sopir yang dari sana nggak ada kerjaan, minta tolong kalau ada rezeki ditambah lagi bisnya. Alhamdulillah juga dengan niatan kita mulanya cuma ingin menolong aja, menolong itu. Makasih Bu. Bisa ditambah. Yang kelima, berapa modal awal untuk membuka usaha ini? Soalnya kan biasanya kan pendiri otobus pasti ya kebilang kalangan atas kayak kaya hiburan. Soalnya modal awal untuk beli bis kan pastinya mahal kan. Itu gimana Bu? Berapa modalnya? Kalau modal kita nggak bisa memastikan budgetnya ya.
kita nggak langsung beli, itu nggak langsung bus yang bagus yang baru itu enggak, karena kita masih belajar pemula dan untuk modal emang pas-pasan, jadi kita ngambil yang second nggak tahu lupa kemarin adanya yang Kisaran kisaran 1M sampai 2M kan. untuk saat ini kan harganya bus itu, tapi waktu 2009 2010 nggak sampai segitu. Kita kan ngambil second ya 400-an 400 500 itu kita ngambil yang pertama ya, bis besarnya itu modal segitu. Pertanyaannya karena bagaimana pemasaran PO Limosin? Pemasarannya lewat IG apa WA atau poster gitu? Kalau memang pelayanan yang terutama sosial media itu sangat sangat penting juga bagi kita. Lalu yang kedua adalah pemasaran dari segi fasilitas bis, yaitu untuk segi kenyamanan untuk driver bisa nyaman, akhirnya orang yang tidak pernah naik akhirnya bilang ke teman-temannya untuk biar naik ke sini. Dari mulut ke mulut. Terutama pelayanan, karena pelayanan kita itu baik, mereka sangat senang, memuaskan, akhirnya apa? Kedok tular ya, orang Jawa itu kedok tular. Pakai sana, nah dari situ. Rekomendasi. Tetap untuk sosial media kita ada, kita selalu follow up-kan di media sosial Instagram, Facebook, web dan lain-lain. Itu pasti ada juga untuk yang berkesinambungan untuk promosi di bidang pariwisata kita. Terus pertanyaan yang ketujuh, apa kendala dalam menjalankan bisnis ini di tengah pandemi kemarin COVID yang terjadi di luar negeri? Ya, kendala yang terutama pasti unit 100% berhenti total. Istirahat 100% selama kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan. Itu cara mengatasi karyawan-karyawan itu langsung stop berhenti apa kayak ada kayak tugas lain gitu? Untuk di sini karyawan semuanya libur. Jadi kalau sistem karyawan kita di sini adalah kalau jalan dia baru mendapatkan gaji, kalau unit tidak jalan mereka otomatis juga tidak mendapatkan gaji. Jadi kita di sini juga istilahnya bukan gaji bulanan. Jadi katakan di waktu pandemi kita libur 8 bulan, satu pun nggak jalan berarti karyawan juga nggak bisa jalan. Dan mereka juga nggak bisa dapat gaji. Ya, cuma mereka itu ya untungnya kemarin ada bantuan dari pemerintah yang selama 3 bulan itu ya. BLT. Oh, BLT. Ya, alhamdulillah untuk semua kru limosin dapat semua, mulai dari sopir, driver dapat semua. Di sini total ada berapa karyawan? Kalau boleh tahu? Dari 8 armada, 8 kali 2 kan 16. Oh berarti mekanik sendiri, Ada sendiri. kernet sendiri, cuci itu sendiri. Kalau cuci buat Itu kernet. jadi kurang lebihnya 20 karyawan. 20 total. Terus katanya gini, semisal pembagian apa sih, kayak gaji untuk karyawan itu berapa persen dari hasil trip itu? Persentase, tapi kita nggak bisa menyebutkan berapa persennya, cuma kita ada persentase. Kalau kita menyebutkan sekian persen kayak enak ya. Memang ada. Intern untuk rumah tangga kita sendiri. Persentase mereka jalan Soalnya sekian persentase. saya dari dulu itu budaya itu berapa sih berapa persen karyawan? Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Karena setiap perusahaan pasti berbeda presentasi atau preminya, istilah kalau bahasa kasarnya premi setiap perusahaan pasti berbeda. Itu berarti sekitar kalau saya itu 20% untuk ke bawah beliau. Iya. Terus, kalau boleh tahu di sini itu ada total berapa unit? Unit asma armada dan Ini 8 bis pariwisata dan 1 angkutan dalam kota. Angkutan kota. Lab ya, lab. Rondon Surabaya. Kelebihan apa yang dimiliki
PO Limosin dalam layanan kepada konsumen? Kita mengutamakan pelayanan. Kalau armada otomatis mereka mesti nyari armada yang lebih bagus, yang baru, yang apa. Tapi kita tekankan untuk pelayanan. Biasanya kan itu lingkungan, karena lingkungan. Nah, pasar juga menentukan untuk kita target pasar kita, untuk lokasi kita berada di mana, target pasarnya kita di mana. Lalu kita mau dompleng penyewa itu bagaimana. Kalau yang terutama di sini itu segi fasilitas kenyamanan untuk penumpang dan misalnya supaya orang bisa kembali lagi ke sini, terutama dari segi kru yang berjalan. Pertanyaan yang ke-12, apa strategi perusahaan agar tetap eksis dalam ketatnya persaingan saat ini? Contohnya gini, soalnya biasanya itu histori iki. Soalnya owner termuda itu Zikri. Alhamdulillah ya. Termuda terganteng Itu di deretan relatif ya, owner relatif sejati. mereka yang apa ya? Relatif mereka yang melihat aja. Owner banyak juga yang masih muda-muda. Soalnya setahu saya itu biasanya itu paling muda itu kisaran umur 25 dan Zikri itu umur berapa? Umur 19 20 kan? Karena gini, kalau Diki owner termuda, dibilang termuda mungkin bisa juga. Karena dia kan ini PO-nya sendiri, armadanya sendiri. Jadi dia ada apa-apa kan tinggal ngikut gini, tinggal ikut. Yang mula-mula dia ngikut bis untuk belajarnya. Dan itu kalaupun dia mau jadi owner ke PO lain mungkin agak diragukan ya, karena belum adanya pengalaman, anaknya masih kecil, bisa nggak dia itu, kan gitu. Kalau dia berjalan di miliknya sendiri, nah itu kan dia sambil belajar. Oh ada kekurangan gini-gini kan masih maklum. Paling nggak dia konsultasi ataupun ada kekurangan-kekurangan bisa dihandle sendiri sama keluarga. Berarti itu kebilang persaingan Bu, yang terganteng itu supir terganteng Bu. Iya kan sih? Kalau bilang apa owner bukan owner karena kita semuanya seluruh keluarga bisnis family, memang bisnis family semua ikut turun Ikut semua tangan. anak saya. Jadi saya nggak ada tuh karyawan tetap untuk kantor tuh nggak ada, kita handle sendiri sekeluarga. Nah, memang owner utamanya, direktur utamanya adalah ayah saya sendiri. Ya, saya yang kadang di lapangan, yang terjun langsung ke lapangan. Sama kakaknya yang di kantor saya. Jadi orang tahunya padahal saya orang lapangannya. Kan soalnya kan owner kan kalau di kampus aku pertama itu kirain itu bukan ownernya Bu. Pertama Zikri itu pakai topi limosin gitu sih. Itu kan saya kiranya itu ya bukan, soalnya kan kuliahnya di situ loh Bu. Kirain kan palingan Zikri Habis nyewa di rombongan gitu. Oh ternyata aku tanya ownernya, kaget aku. Soalnya aku dari dulu pengen bisnis gitu. Itu trip paling terjauh itu di mana Mas? Lampung. Itu Mataram. Mataram. Dari sini ke Mataram. Dari sini ke Mataram sudah pernah ke Lampung, sudah pernah Jakarta, sering kalau Jakarta. Jawa Bali, Lombok. Jawa Bali, Lombok tidak pernah. Paling jauh itu ke Lampung. Lampung. Terus yang terakhir, apa harapan ke depan untuk dunia jasa perusahaan otobus? Kan kemarin ada kayak demo ya. Ya harapannya supaya dunia pariwisata bersaing lebih sehat, bersaing secara nyaman ya, nggak sampai merugikan orang lain. Persaingan Ya. yang sehat lah, kita memang berlomba-lomba untuk bersaing, tapi kita bersaingnya misalnya kita katakan untuk di bidang pelayanan, kita mempunyai pelayanan yang bagus, pelayanan dengan konsumennya enak, terutama biasanya ya konsumen tuh kalau ada barang-barang yang tertinggal kita tetap menjaga. Oh itu ya. Itu, nah jadi mereka tuh merasa nyaman. Oh kita pinjam di limosin aja, kalau ada barang ketinggalan dijamin masih utuh, nggak bakalan hilang. Kalau memang masih ada di bis ya, kadang kalau udah kebawa teman ya nggak tahu. Pelayanan itu nomor satu. Untuk bis memang kita juga membutuhkan
permajaan juga mendukung. Bu, yang ingin tahu dari awal itu berapa sih keuntungan setiap bulan itu yang kisaran gitu kan, ini kan berjalan 9 armada 8 armada kan, itu kisaran per bulan itu berapa Bu? Kalau lagi rame dan lagi sepi Ya kurang lebihnya 30 sampai 50. itu yang sepi. Nah, yang kita stabilkan populasi. ya, kita ambil rata-ratanya saja 30 sampai 50. Kalau yang paling sepi-sepi Itu sebelum pandemi. sebelum pandemi. Tapi kalau Mau Jakarta kita ikutkan Bandung, kapan hari kan sebelum pandemi dia bawa ke Jakarta, ke Bandung juga. Kalau Bali sama Jogja itu sudah bisa. Itu tripnya kemana saja? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan karena kita melayani trip ini mulai dari study tour, study ekskursi, outbound ya, outbound, habis itu wisata religi dan lain-lain. Oh, bener Iya. religi. Religi semuanya Iya. bisa. Kadang yang dari kampusnya kan study ekskursi. Nah, itu yang biasanya untuk kampus-kampus study ekskursi Jakarta, Bandung, sama mana itu yang kita antarkan ke nggak ke wisata saja, itu untuk ke perusahaan-perusahaan, instansi-instansi tertentu kita bisa melayani mereka. Tergantung permintaan Tergantung dari permintaan. rombongan aja. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Saya sekarang udah nambah ilmu tentang apa itu ilmu mesin, tentang tempatnya itu. Soalnya tadi itu saya masih mencari ilmu mesin di mana. Oh gitu ya. Terus searching, oh berarti pelayanannya udah maksimal, soalnya udah di Budul. Iya. Terima kasih Mas Zikri. Terima kasih Mas. Sama-sama.